maknanya sifat lalai itu apa. Kita juga sudah membahas bahayanya sifat lalai itu apa ya. Di antaranya sangat banyak disebutkan saat itu kemarin ya. Banyak di antaranya yang paling besar yaitu kerugian ya. Kerugian di hari kiamat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena sifat lalai. Kita murojaah sedikit saja bahwasanya sifat lalai dan lupa ini dua hal yang berbeda ya. Kalau sifat lupa itu tidak dengan sengaja ya. Lupa itu benar-benar tidak sengaja. Adapun lalai ya, ghaflah atau ghafilin, kalau di Al-Qur'an kita sering dengar al-ghafilin wala takum minal ghafilin. Ghafilin itu orang yang lalai. Dia lalai karena kelakuan dia sendiri yang menjadikan dirinya lalai terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala ya. Beda halnya dengan lupa ya, beda halnya dengan lupa. Dan Allah tidak mencela orang yang lupa. Ya. Bahkan Allah memberikan udzur kepada orang yang lupa sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW ya. Innallaha tajawaza an ummati al-khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi. Allah tidak mencatat melebihkan, maksudnya tidak mencatat dosa hambaku yang melakukan sesuatu keburukan karena tidak tahu, lupa atau dipaksa. Tapi kalau lalai, Allah yang bilang jangan kalian lalai. Allah mengatakan wala takun minal ghafilin. Dan jangan kamu termasuk dari orang-orang yang lalai. Jadi lalai itu lebih ke dia yang menjadikan dirinya akhirnya menjadi orang yang lalai. Nah sekarang kita masuk ke masih kitab yang sama. Insya Allah pertemuan ke depan itu terakhir kita selesaikan, kita khatam kitabnya. Al-Mabahathur Rabi, kita masuk ke tanda-tanda sifat lalai. Tanda-tandanya itu seperti apa sih? Yang orang itu sudah mulai dianggap dia ini mau menjadi orang yang lalai ini. Ya. Al-ghaflatu laha alamat katsirah. Orang yang lalai atau sifat lalai itu punya banyak tanda-tanda. Di antaranya yaitu yang pertama, at-takasulu 'anit ta'at. Ya. Bermalasan terhadap ketaatan. Hadhil alamatu min ahamil alamat. Dan ini tanda yang paling penting. Jadi kalau seorang itu bermalas-malasan melakukan suatu ketaatan, berarti dia akan lalai nantinya terhadap ketaatan tersebut. Karena dia melaksanakannya sudah malas. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 142, innal munafiqina yukhadi'unallah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ilas salati qamu kusala. Sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah membalas tipuan mereka dengan membiarkan mereka larut di dalam kesesatan dan penipuan mereka. Apabila mereka berdiri untuk melaksanakan sholat, mereka melakukannya dengan malas ya, dan bermaksud riya di hadapan manusia. Jadi di antara tanda orang akhirnya nanti termasuk orang yang punya sifat lalai dari Allah Subhanahu wa taala adalah dia bermalasan dari ketaatan. Maka kita silakan cek diri kita masing-masing, ya. Kita ini kalau melakukan ketaatan malas tidak sih? Ya. Umumnya, Pak, umumnya orang kalau mau melaksanakan suatu ketaatan itu tidak mudah. Maksudnya tidak mudah itu pasti dia harus memaksa dirinya, ya. Karena melaksanakan sholat di masjid sama tidak sholat lebih gampang tidak sholat, ya. Maka untuk melakukan ketaatan itu memang harus ada kesabaran untuk memaksa diri. Tetapi kalau dia malas itu berarti sangat-sangat parah nggak mau melakukannya itu. Kalau kita lagi nyantai-nyantai terus adzan subuh misalkan terus aduh masih ngantuk. Tapi ya wis lah, bismillah, paksa. Itu bukan termasuk malas. Tapi kalau aduh masih ngantuk terus nanti dulu lah. Aduh nanti aja lah. Lama-lama nantilah sholatnya 5:30 saja. Nah ini baru yang dikatakan malas. Ya. Karena mau bagaimanapun kita melakukan ketaatan pasti ada saja syaitan yang mengganggu kita. Itu sudah pasti. Ya. Janji syaitan itu akan mengganggu umat manusia sampai hari kiamat nanti. Maka kalau kita merasa kalau mau melakukan ketaatan itu ada rasa berat tapi kita berhasil lawan, maka itu bukan malas. Malas itu ketika kita berat dan beratnya terus menerus.
Berarti ini sudah ada malas ini. Hati-hati ya, jangan sampai kita terus-menerus terikut arus dari malas ini sehingga kita nanti masuk ke dalam golongan orang-orang munafik bahkan. Ya, sebagaimana Nabi Muhammad SAW mengatakan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, inna athqalas salati 'alal munafikin salatul isya wa salatul fajr. Dua salat yang paling berat bagi orang munafik itu salat isya dan salat subuh. Ya. Salat isya dan salat subuh. Kenapa? Karena dua salat itu salat yang orang jarang lihat, tidak terlihat. Ya, maka dia nggak mau kalau dia melakukan ketaatan tapi tidak terlihat oleh orang karena dia tidak ikhlas. Nah, makanya Pak, dari hadis ini kita bisa tarik introspeksi ke diri kita. Kalau saya mau melakukan kebaikan yang kebaikan itu terlihat orang mudah, tapi saat saya melakukan sebuah amalan yang tidak ada yang lihat sulit, bisa jadi kita ada sedikit sifat munafik. Ya, hati-hati. Tapi kalau kita, amalan ini amalan rahasia, nggak ada yang tahu antara kita sama Allah, semangat pol. Alhamdulillah, bersyukur. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari sifat nifak, sifat munafik. Tapi kalau kita sangat semangat amalan yang terlihat, tapi amalan tidak terlihatnya tidak menjaga diri, hati-hati. Ya, hati-hati. Berbahaya. Baik, kita masuk ke yang kedua. Tanda-tanda lalai yang kedua yaitu adalah istisgharul muharramat wat tahawunu biha. Istisgharul muharramat, meremehkan hal yang haram. Menganggap kecil hal yang haram. Menganggap kecil maksiat kepada Allah. Ya. Ini tanda-tanda orang yang kalau sudah mulai meremehkan dosa dan kemaksiatan dan hal yang haram kepada Allah, nanti dia lama-kelamaan kalau diteruskan dan tidak tobat ini akan jadi orang yang lalai. Kalau sudah lalai, sudahlah dia ya tenggelam di dalam kelalaiannya. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, innal mu'min yara dzunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqta'a alaih. Seorang mukmin itu kalau melihat suatu dosa itu seolah-olah dia berada di bawah apa? Di bawah gunung. Di atasnya gunung. Kapanpun akan bisa menjatuhi dirinya. Itu orang mukmin, ya. Wa innal fajir, tapi pendosa, yara dzunubahu, melihat dosa yang akan dilakukan, kadzubabin marra ala anfih, kayak laler hinggap di hidung. Ya. Faqala bihi hakadha, terus begini saja. Oh, ada lalat, ya bis. Nah, ini orang-orang pendosa, yang orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, itu ketika dia melakukan dosa, dia melihat dosa itu kayak gitu saja selesai. Ya. Tapi kalau orang mukmin, dosa sekecil apapun itu besar. Ulama yang lain pernah mengatakan juga, la tangdur ila sighoril ma'asiyah. Jangan lihat kecilnya suatu maksiat. Lakin ungdur man asoita. Tapi lihat ini, kecilnya maksiat ini kepada siapa maksiatnya. Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ini maha besar. Rabb kita. Ya. Jangan lihat kecilnya dosa, tapi lihat kepada siapa kita memaksiati amalan ini. Maka kalau kita sudah mulai menggampangkan dosa-dosa kecil, Pak, hati-hati. Ya, bisa jadi kita itu di antara tanda-tanda kelak menjadi orang yang lalai sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati. Jangan meremehkan dosa sekecil apapun. Ya, jangan meremehkan dosa sekecil apapun. Kalau kita belum melakukan sebuah kewajiban, ketaatan, belum sholat misalkan, diberikan oleh Allah hati yang risau. Kalau kita habis melakukan dosa, diberikan oleh Allah hati yang gelisah, bersyukur, Pak. Berarti Allah masih menjaga dan menginginkan kebaikan untuk kita, karena memberikan kita ketidaknyamanan. Tapi kalau perasaan itu sudah tidak ada, pertanyakan hati kita berarti. Kalau kita kerja, pemasukannya ini campur antara halal dan haram, syubhat, tapi kita nggak risih, hati-hati. Bisa jadi hati kita sudah dimatikan oleh Allah dan biar tenggelam di dalam kelalaian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita selalu gelisah, Ali bin Abi Thalib rahimahullahu taala radhiyallahu anhu mengatakan, dosa itu sesuatu yang mengganjal di hatimu dan kamu tidak ingin orang lain tahu. Jadi kalau kita ganjal, berarti kita masih seorang mukmin yang hakiki.
Dan kita nggak mau, ini aib ini, dosa ini aib. Saya nggak mau orang lain tahu. Nah, tapi kalau kita lihat zaman sekarang, orang memamerkan dosanya, tidak takut lagi dosanya, sudah. Mati hatinya, sudah lalai. Ya, kalau kita masih diberikan oleh Allah rasa risih, rasa nggak enak kalau berdosa, ya, bersyukur. Berarti Allah masih inginkan kebaikan kita untuk kita taubat. Ya, untuk kita taubat. Maka di antara tanda kedua itu menganggap kecil atau meremehkan hal yang haram. Yang ketiga, sebab tanda-tanda sifat lalai, yang ketiga yaitu ulful ma'siyati wa mahabbatuha. Ya. Menyukai bermaksiat. Menyukai bermaksiat. Ini berbahaya, ya. Orang yang sering melakukan maksiat, itu normalnya dia tahu itu maksiat. Ya, pasti tahu. Ya. Kecuali dia benar nggak tahu kalau, oh ini dosa tuh. Tapi kalau normalnya maksiat yang sudah masyhur, tapi tetap dia lakukan, dalam hati kecilnya pasti dia tahu ini dosa. Tapi dia tidak mau melepaskannya. Dia terlalu bernafsu untuk melakukannya terus-menerus. Ini diantara tanda-tanda orang yang kelak nanti kalau diteruskan seperti ini dia akan lalai. Ya, dia akan jadi orang yang lalai kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan ini berbahaya. Ya, ini berbahaya. Semuanya berbahaya ini. Ya, semuanya berbahaya. Maka jangan sampai kita ini suka dengan bermaksiat. Ya. Minimal, Pak. Minimal ketika kita bermaksiat itu kita tuh tidak suka gitu loh. Dan segera bertaubat. Tapi kalau kita bermaksiat, kita nganggapnya, yes, sedikit-sedikit lah. Tipis-tipis, enggak apa-apa. Kerja misalkan, tercampur dengan yang syubhat, terus enggak apa-apa lah, tipis-tipis. Kan manusia pasti berbuat dosa, kata Allah. Jangan menggunakan pendalilan Allah terhadap manusia pasti melakukan dosa, sehingga kita menormalisasikan melakukan dosa. Allah mensifati manusia itu selalu melakukan dosa. Innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Siang dan malam selalu melakukan dosa. Itu jangan kita jadikan pembenaran bahwasanya biasa manusia berdosa itu. Enggak. Itu Allah mensifati karena Allah Maha tahu. Itu menunjukkan bagaimana taunya Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk-makhluknya. Ya. Kita jangan pakai dalil itu. Kita pakai dalilnya Nabi. Nabi Muhammad SAW setiap hari beristighfar dan taubat lebih dari 70 kali. Dalam hadis yang lain, mi'atu marrah. Inni astaghfirullah wa atubu ilaihi aktsar min sab'ina marrah. Lebih dari 70 kali. Para sahabat pernah suatu ketika Nabi duduk, menghitung Nabi itu astaghfirullah wa atubu ilaihi, astaghfirullah wa atubu ilaihi. 100 kali. Setiap hari. Ya, setiap hari. Maka kita istighfar terus setiap hari. Bertobat terus dan jangan menggampangkan dosa, ya, jangan menggampangkan dosa. Kemudian yang keempat, tanda-tanda sifat lalai yang keempat, tadyi'ul waqti min ghairi faidah, menyia-nyiakan waktu dengan hal tidak bermanfaat. Ya. Kenapa menyia-nyiakan waktu dengan hal tidak bermanfaat termasuk dari salah satu tanda-tanda lalai? Karena waktu itu nikmat. Berarti kalau waktunya digunakan untuk hal sia-sia, nikmat Allah digunakan untuk hal yang tidak bermanfaat. Nabi Muhammad SAW mengatakan, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang manusia itu tertipu terhadapnya. As-sihhatu wal faragh. Sehat, nikmat sehat, dan nikmat waktu luang. Maka kenapa kok melakukan hal yang sia-sia itu termasuk ke dalam hal yang menuju kelalaian? Karena waktu itu nikmat. Waktu yang kita punya itu nikmat, ya, dan dia tidak selamanya, ya. Allah nggak memberikan kita waktu selamanya, ada batasnya. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain, Nabi mengatakan, permisalan perbandingan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat itu seperti ujung jari telunjuk dicelupkan ke laut terus diangkat. Itu biasanya ada yang neteskan, Pak, 1 atau 2 tetesan. Nah, tetesan itu kehidupan dunia. Lautnya kehidupan akhirat. Sesederhana dan sehina itu dunia, ya.
Kalau kita tetap fokusnya ke setetes kecil tadi saja, berarti perlu dipertanyakan keimanan kita. Tapi meskipun itu hanya setetes air kecil di antara lautan, tapi itu bisa mempengaruhi bagaimana kehidupan di akhirat kita. Allah sangat baik ya. Kehidupan yang sekecil-kecil itu saja diganti, dibayar oleh Allah nanti kehidupan kekal di akhirat dengan surganya. Itu kalau hitungan nggak adil, sangat tidak adil, Pak. Sangat tidak adil, ya. Maksudnya nggak pas lah. Masa cuman beribadah cuman sebentar di dunia tapi kesenangannya bertahun-tahun. Bukan bertahun-tahun, selamanya, ya, di surga nanti. Jadi jangan sampai kita memasuki tanda-tanda yang ini, yaitu menyia-nyiakan waktu. Melakukan hal yang mubah boleh, ya, boleh, silakan, tidak ada masalah. Tapi kalau mubahnya kakean, Pak, terlalu banyak mubahnya, nah ini baru dipertanyakan. Melakukan hal mubah tidak masalah, selama itu tidak ada larangannya. Mungkin kita punya hobi, ya, bapak mungkin punya hobi, misalkan pelihara burung, pelihara ikan, misalkan. Atau mungkin yang sukanya tanaman, misalkan. Atau ibu-ibu lah. Itu hal yang mubah, boleh-boleh saja. Cuman ketahuilah, hal mubah itu rata-rata bisa dilaksanakan sambil melakukan hal yang berpahala. Contohnya, lagi ngurusi tanaman kan bisa sambil istighfar. Lagi nyemproti manuk kan bisa sambil istighfar. Ya. Sambil jalan-jalan misalkan, suka jalan-jalan sama keluarganya, kan bisa sambil istighfar. Jadi sebenarnya hal-hal mubah itu dia bisa sambil melakukan hal-hal yang bermanfaat. Jadi win-win solution. Jadi dapat semuanya. Ya. Mubahnya dapat, pahalanya juga dapat. Nah ini harus pintar kita memanfaatkan waktu. Ya. Itu dia tanda-tanda orang yang lalai. Sekarang kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu sebab orang itu lalai. Tadi tanda-tandanya. Ini sekarang sebabnya. Kenapa sih orang itu akhirnya dia lalai itu kenapa? Ya, di sini ada banyak, kita langsung bahas. Yang nomor satu, sebab orang lalai yang nomor satu dan yang paling utama ini. Al-jahlu billah. Bodoh. Tidak tahu ilmu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka antitesisnya dari ini, ya, mafhum mukhalafahnya, kalau bodoh tidak tahu terhadap Allah itu sebab paling utama dari lalai, maka harus belajar ma'rifatullah, mempelajari syariat Allah, mempelajari agama Allah. Karena lalai bodoh terhadap agama Allah itu paling utama menjadi sebab orang lalai. Karena dia tidak akan bisa taat kalau dia nggak tahu ilmunya. Sama halnya Ibnul Qayyim menjelaskan, di antara poin nomor satu seorang hamba itu digoda syaitan itu melalui pintu ilmu. Orang ini dijadiin dia nggak boleh punya ilmu agama. Kenapa? Kalau dia nggak punya ilmu agama, dia nggak bisa beribadah, dia nggak bisa mentauhidkan Allah, dia nggak bisa bermuamalah kepada manusia, dia nggak tahu amalan-amalan apa, dia nggak tahu bagaimana mendapatkan ampunan, karena nggak tahu ilmunya. Maka ini jadi pecut keras buat kita, Pak. Ilmu agama itu semuanya harus belajar. Anak-anak kita harus belajar ilmu agama. Harus, ya, harus belajar. Dan kita sebagai orang tua, kita ketika anak-anak itu masih menjadi anak-anak kita, belum dia menikah, itu tanggung jawab kita untuk memaksa dia belajar ilmu agama. Allah mengatakan ku anfusakum wa ahlikum nar. Perintah jagalah keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini dimaksudkan berarti kalau anak kita ini tidak bisa untuk lepas dari neraka, maksudnya melakukan hal-hal bermaksiat, kita wajib untuk mentertibkannya. Itu masih tanggung jawab kita, ya. Jangan, ya, biasanya kan parenting ada zaman sekarang itu anak-anak dikasih pilihan gitu. Nah, mau ini apa ini. Kalau itu hal yang mubah, monggo silakan. Mau minum jus jeruk apa jus mangga, jus mangga. Tapi kalau pilihannya, nak, mau sholat apa enggak? Ya, ora. Sholat kudu, opo ora enek. Enggak sholat. Kecuali, nah, sholatnya pakai sepeda ke masjid atau jalan sama abi. Nah, itu monggo. Tapi jangan, nak, mau sholat apa enggak? Enggak ada, harus sholat.
Harus sholat. Ya, jadi jangan kita, aduh, saya tidak mau menekan anak lah, saya harus memberi. Enggak begitu. Ada perkara yang kita harus. Enggak boleh bilang tidak ke anak. Coba kita lihat surat Luqman, Pak. Ketika Luqman menasihati anaknya, pakai kata la semua, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku jangan syirik. Tidak masalah kata-kata itu. Yang penting bagaimana kita mendidiknya dengan hikmah. Lembut, ketika tegas kita tegasin. Ya. Maka yang pertama ini, jangan sampai kita tidak tahu, nggak tahu cara sholat, nggak tahu puasa, nggak tahu cara mentauhidkan Allah itu bagaimana. Dan itu PR. PR buat semuanya. Kemudian yang nomor 2, sebab lalai yang nomor 2 adalah al-ma'asi min a'dhami asbabil ghaflah. Ma'asi, maksiat. Maksiat yang ditumpuk terus-menerus, titik hitam yang ditumpuk terus-menerus ke dalam hati kita, itu akan membutakan hati kita. Akhirnya kita menjadi orang-orang yang ghafilin, lalai. Maksiat sudah pasti dia akan menggelapkan hati. Sudah pasti. Nabi SAW yang mengatakan, kalau seorang hamba itu bermaksiat, dititikkan titik hitam di hatinya. Ya. Maka jangan meremehkan maksiat. Apalagi maksiatnya maksiat kecil-kecilan. Enggak, maksiat kecil-kecilan lama-lama menjadi besar. Ya, jangan sampai. Itu yang nomor 2. Yang ketiga, sifat lalai yang ketiga. Tsalitsan, al-i'radu wattiba'ul hawa. Berpaling dan mengikuti hawa nafsu. Ini sebab ketiga, mengikuti hawa nafsu. Ya. Ini insya Allah sudah kita ketahui lah. Orang kalau lalai itu pasti dia mengikuti hawa nafsunya. Jangan ikuti hawa nafsu kita. Hawa nafsu itu akan selalu ada. Dan kita harus lawan. Ya. Makanya jihad yang paling besar, itu jihad mujahadatun nafsi. Jihadnya kita melawan godaan-godaan syaitan. Melawan godaan hawa nafsu. Ya. Karena hawa nafsu itu pasti ngarahinnya ke jelek. Inna nafsa la'amaratum bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu pasti ngarahin ke yang jelek. Sudah pasti. Sudah pasti. Maka kita jangan ikuti. Ya, kita jangan ikuti hawa nafsu kita. Bahkan ahlul ilmi diantara yang lain pernah mengatakan, an-nafsu illam. Hawa nafsu itu kalau kita nggak arahkan ke yang baik, dia pasti akan mengarahkan ke yang buruk. Maka harus dipaksa. Diri ini harus dipaksa ke arah yang baik. Jangan menunggu siap, Pak. Ya. Nah, ini salah satu talbis iblis juga ini. Tipuan iblis juga. Ketika orang tuh mau mulai, aduh saya mau mulai rajin sholat sunnah lah. Pasti ada saja bisikan-bisikan. Kan kamu masih begini. Ya. Nanti kamu jadi soalim. Enggak. Lakukan saat itu juga. Enggak ada waktu yang paling pas untuk taubat dan mengamalkan amalan soleh. Itu sesegera mungkin. Bukan setelah umroh. Bukan setelah haji. Bukan nanti kalau sudah tua sudah nggak akan dosa lagi. Tidak akan ada masanya orang nggak akan dosa lagi, itu nggak ada, Pak. Tidak akan ada. Aduh, saya nggak mau tobat dulu lah. Nanti saya dibilangnya tobat sambel. Saya maunya tobat nasuha sekalian. Setelah tobat nanti belas, saya lepaskan semua dosa-dosa dan kemaksiatan saya ini. Enggak mungkin ada waktunya, Pak. Enggak mungkin ada waktunya. Ya. Pasti kita akan terus bermaksiat dan berdosa. Sudah pasti. Allah dan Nabi yang mengatakan. Seorang manusia akan melakukan dosa di siang dan malam hari. Nabi mengatakan, kullu bani adam khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Setiap manusia, bani Adam itu pasti sewering banyak melakukan dosa. Dan sebaik-baik yang melakukan dosa sering ini, yang sewering taubat. Maka jangan sampai kita terkena pemikiran, taubat itu tunggu nanti saja. Nggak, taubat sekarang. Nabi taubat setiap hari 100 kali, Pak. Padahal Nabi maksum, orang terbaik. Loh, kalau tobat sekarang terus besok dosa lagi, berarti tobatnya yang kemarin nggak sah. Jadi sopo nggak sah. Kalau kita sudah benar-benar tobat, menyesal tobat, yakin nggak akan ngulang lagi, segera berlepas dari dosa itu. Terus besok kok ternyata keikut hawa nafsu ngelakuin lagi, tobat yang kemarin nggak batal.
Tidak batal tobatnya. Ya. Karena kita disuruh tobat setiap hari. Jangan sampai kita mengikuti dengan talbis iblis tipuan syaitan itu. Nanti saja tobatnya, nunggu kamu sudah soleh. Kan kamu jadi munafik kalau tobat terus ngelakuin lagi. Setan gitu terus sampai akhir nanti ujuk-ujuk mati, Pak. Terus belum tobat. Yang senang setannya. Ya. Kita lanjut yang nomor 4. Sebab yang nomor 4 yaitu suhbatul ghafilin. Berteman dekat dengan orang yang lalai yang lainnya. Julasa usu, berteman dekat dengan orang buruk. Ya, ini insya Allah kita sudah sering dengarnya. Ya. Berteman-teman yang baik itu seperti penjual apa, Pak? Minyak wangi. Minimal kalau kita nggak dikasih atau nggak beli, kita ento ambu-ambu nih. Tapi kalau teman yang buruk itu seperti apa? Penjual pandai besi. Kalau kita nggak kebakar, minimal kita kena ambune nggak enak. Ya, wong kita nih kalau beli di bakul minyak wangi itu kan ora tuku wis, silakan dijajali kabeh. Sebenarnya bisa aja itu kalau nggak jadi beli, Pak. Nek ora izin. Belum beli sudah ini tester ya. Maka hati-hati. Kalau kita tahu ini orang nggak bener, ya, nggak benernya parah, kita nggak bakal bisa cari orang sempurna, nggak akan. Pasti ada orang nggak sempurna. Tapi kita bisa tahu, oh iki nemen nih, kira tahu sholat ya, iki kerjanya nggak bener. Ya kita jangan deket-deket sama dia, ya, kita jangan deket-deket sama dia. Kita doakan kebaikan oleh dia, untuk dia, ya, karena pastinya efek, Pak. Jangan merasa iman paling kuat lah. Oh, imanku kuat, gak bakal aku kepengaruh sama dia, enggak. Ya. Hati manusia itu lemah, sangat-sangat lemah. Baik. Tadi nomor berapa ya? 4. Sekarang yang 5. Sebab yang nomor 5. Tarku sholatil jum'ah awit tahawuni biha. Meninggalkan sholat Jumat. Meninggalkan sholat Jumat. Ini diantara sebab juga orang bisa lalai. Karena apa, Pak? Normalnya wong mukmin niku, Pak. Meskipun dia jarang sholat 5 waktu, biasanya dia tetap sholat Jumat. Ya. Meskipun sarungnya itu jarang dipakai 5 waktu, tapi minimal seminggu sekali kepake. Tapi kalau sudah sholat Jumat saja dia tidak bisa jaga, nah ini berarti nemen nih. Sangat-sangat basic, karena orang normalnya sering sholat Jumat. Jarang lah yang enggak tahu sih, mungkin banyak juga yang enggak sholat Jumat ya. Cuman kalau dia itu sampai sholat Jumat pun sudah tidak peduli lagi, berarti sudah bahaya ini. Sebabnya ini semakin besar untuk menjadikan dia termasuk orang-orang yang lalai nantinya. Ya, bahaya, hati-hati. Ya. Nabi Muhammad SAW mengatakan, liyantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jumu'at aw liyahtamannallahu ala qulubihim tsumma layakununna minal ghafilin. Seseorang, suatu kaum itu kalau terbiasa meninggalkan sholat Jumat, maka sungguh Allah akan tutup hatinya dan Allah jadikan dia minal ghafilin, termasuk orang-orang yang lalai. Ya. Mungkin dia sudah enggak lagi pakai sarung seminggu sekali, pakainya sarung setahun sekali atau setahun 2 kali. Pas sholat Idul Fitri sama sholat Idul Adha. Itu juga tetap ada yang nggak sholat. Alasannya, aku jago parkir misalnya. Atau aku jago sapi ben gak dicolong wong misalkan. Ada saja alasannya. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Yang keenam, sebab yang keenam, tarku sholatil jamaah. Meninggalkan sholat jamaah. Ya. Sholat jamaah hukumnya wajib di masjid bagi laki-laki. Kalaupun dia ada uzur, silakan dia sholat di rumah. Ya, sakit atau kondisi yang lain. Ya. Hukum asalnya laki-laki itu sholat jamaah di masjid. Apa dalil di antara dalil paling kuat bahwasanya laki-laki itu sholatnya jamaah? Jenengan tahu sholat khauf? Sholat pas waktu perang. Sholatul khauf. Sholat pas waktu perang, itu sholat yang didesain sedemikian rupa, dilakukan dalam kondisi perang, tapi pelaksanaannya tetap
jamaah. Bayangkan. Kondisi takut, lagi perang, berhadapan dengan musuh, tetap sholatnya jamaah. Sampai-sampai Allah dan Nabinya mendesain khusus sholat khauf, boleh nggak sesuai rukun-rukun sholat yang biasanya. Boleh makmum itu nggak ngikutin imam. Bayangkan, imamnya ruku, makmumnya orang ruku. Bahkan boleh sholat itu nggak hadap kiblat. Yang soft pertama hadap kiblat sama imam, soft kedua hadap ke musuh. Bayangkan. Saking harusnya jamaah sampai boleh melanggar rukun-rukun asal sholat jamaah. Maka ini menunjukkan sholat jamaah itu penting. Dan sholat pada waktunya penting. Seandainya mikir eman-eman lebih baiknya gimana, mending sholatnya di jamaah pas malam. Oh siangnya lagi perang, oke boleh sholatnya jam 12 malam pas sudah kembali ke markas, baru sholat dari subuh sampai isya sekalian. Bisa saja, cuman tidak. Allah ingin menekankan sholat tetap pada waktunya. Kamu perang pas asar, sholat asar. Ya. Sampai dibuat sholat khauf. Kalau dipikir lebih aman sholat bareng apa sholat sendiri sih? Ya lebih aman sholat sendiri. Jaganya bisa maksimal dibandingkan pas lagi sholat ngumpul bareng. Ya. Tapi enggak, sholat khauf, sholatnya jamaah pas perang. Lah kita Pak, enggak perang, ya. Enggak takut. Enggak yang kondisi mencekam, sholatnya masih di. Padahal itu sahabat disuruh sholat khauf oleh Nabi padahal kondisinya mencekam. Sedang berada di tengah medan perang. Ya, menakutkan. Mungkin kalau kita sholat di sudah tidak mencekam, tidak menakutkan, sholatnya tetap di tidak jamaah. Maka jangan kita meremehkan sholat jamaah. Terutama laki-laki. Sabi'an, yang ketujuh, tulul amal, panjang angan-angan. Orang yang panjang angan-angan ini termasuk dari sebabnya nanti dia lalai. Karena dia ekspektasinya terlalu tinggi. Kurang menyadari realita bahwasanya hidup ini tidak selamanya. Nabi Muhammad SAW dalam hadis pernah suatu ketika diriwayatkan, Nabi menggambar di tanah. Menggambar kotak, garis kotak. Setelah menggambar garis kotak, Nabi menggambar dari tengah kotak ini, gambar garis yang sampai keluar kotak. Garis dari tengah, titik tengah di satu garis lurus yang sampai keluar dari kotak pertama. Kemudian di garis yang keluar dari kotak itu, Nabi gambar garis kecil-kecil. Jadi ini garis satu gini. Kemudian Nabi mengatakan, ini manusia. Manusia itu berada di tengah kotak. Ini yang panjang sampai keluar kotak, ini angan-angannya manusia. Kemudian kotak ini apa Pak? Kematiannya. Kematian, angan-angannya tuh panjang, dia tidak sadar bahwasanya kematian itu lebih pendek dari angan-angannya. Jadi angan-angannya melebihi dari waktu umur dia. Kemudian yang garis-garis kecil sepanjang garis yang memanjang tadi apa? Ini adalah ujian-ujian, cobaan-cobaan yang akan dilalui manusia. Kalau dia nggak kena yang ini, kena yang ini. Kalau nggak yang kena ini, kena yang ini. Pasti kena. Ya. Dan nanti tiba-tiba mati ketika sampai kotaknya. Angan-angannya masih panjang padahal. Ini Nabi yang bilang sendiri. Dan ini memang wakil terjadi kepada kita. Ya. Angan-angan kita tuh panjang sekali gitu. Tapi kita kurang realistis. Nek besok tiba-tiba mati ya ora sido iki. Kalau besok tiba-tiba saya mati, maka ini semua tidak jadi. Mau beli ini, mau beli itu. Nanti mau jalan-jalan ke sana, mau jalan-jalan di sini. Itu manusia itu hidup seolah-olah akan hidup selamanya. Padahal dia cuma hidup sampai dia mati. Dan mati bisa kapan saja. Ya, hati-hati. Jangan sampai kita terlalu panjang angan-angan. Kita punya harapan boleh, monggo silakan. Tapi ingat, ini kita bisa mati nih. Kita bisa mati. Maka dalam kita menuju harapan kita, jangan dibumbui kemaksiatan. Karena kita nggak tahu kalau ternyata kita pas mati, ternyata pas lagi melakukan kemaksiatan untuk mewujudkan harapan kita yang angan-angannya jauh itu. Jadi harapan monggo, tapi mendapatkan harapan itu tetap jaga kehalalan. Jaga kesolehan kita. Ya. Jangan menabrak jangan menabrak syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala.
Taib, tadi yang nomor berapa tadi? 7 ya? Oh ya, sekarang 8, 2 lagi. Thaminan. Sebab-sebab orang menjadi lalai adalah kathratud dohik. Banyak tertawa. Banyak tertawa. Ya. Karena dalam hadis yang panjang disebutkan, Nabi mengatakan, kalau kalian tahu apa yang aku ketahui, kalian akan lebih banyak menangis dan tidak akan banyak tertawa. Dalam hadis yang lain juga disebutkan, sesungguhnya banyak tertawa itu mematikan hati. Ya, banyak tertawa. Maka jangan sampai kita banyak tertawa. Ya, tertawa pada saatnya monggo silakan. Ya, namanya manusia pasti kita ada yang ingin kita tertawakan misalkan. Ngobrol dengan teman, ngobrol dengan keluarga. Cuman maksudnya di sini banyak tertawa. Yang tidak boleh itu banyak tertawa. Tertawa terus. Nggak ada serius-seriusnya terus. Ya, hidupnya selalu dipenuhi dengan hal yang tertawa-tertawa saja. Maka ini jangan sampai kita lakukan. Kemudian yang terakhir, yang nomor 9. Ya. Kathratul kalam fi ghairi dzikrillahi ta'ala. Banyak bicara selain berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan kita banyak bicara. Nabi Muhammad SAW mengatakan, la tukthirul kalam. Jangan memperbanyak ngomong bi ghairi dzikrillah, yang tidak ada hubungannya dengan zikir kepada Allah. Fa inna kathratal kalam, karena banyak ngomong bi ghairi dzikrillah, yang tidak ada hubungannya zikir dengan Allah, qaswatan lil qalbi, mengeraskan hati. Wa inna ab'adan nasi minallah ta'ala al-qalbul qasi. Sesungguhnya orang yang paling jauh dari Allah itu orang yang hatinya keras. Ya. Maka ini dia sebab nomor 9, jangan kita banyak berbicara yang tidak ada hubungannya dengan zikir kepada Allah atau yang mendatangkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berlaku juga tidak cuma ngomong, Pak, tapi tulisan. Ketik, ya, jempol kita yang berbicara. Itu juga jangan terlalu banyak. Hanya lakukan yang kita tahu kita tidak akan sesali itu nanti di hari kiamat. Karena tulisan tidak bisa dihapus. Ya, kita mungkin nyetatus atau nulis apa. Ya. Dan itu berisi kemaksiatan misalkan. Ingat, itu tidak bisa dihapus kecuali kita yang menghapusnya. Maka hati-hati. Yang termasuk di jangan banyak ngomong, ini berlaku juga di jangan banyak ngetik. Karena ngetik itu pengganti omongan. Ya. Jangan sampai kita terlalu banyak ngomong yang tidak bermanfaat. Ya. Kalau omongannya bermanfaat, monggo. Banyak nasihatin anak misalkan. Ya. Banyak berzikir. Banyak ngomong untuk hafalan Quran. Banyak ngomong untuk kajian dan lain sebagainya. Monggo silakan. Itu termasuk di apa yang ada hubungannya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dia dua bab yang kita bahas, yaitu pertama tadi tentang tanda-tanda orang yang lalai, kemudian yang ketiga yaitu sebab-sebab orang yang lalai. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas bab terakhir, yaitu ilajul ghaflah, cara mengobati sifat lalai. Yang di bagian terakhir nanti insya Allah kita bahas di pertemuan selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, memberikan kita kesadaran, dan memberikan kita hati yang hidup. Ya. Ingat Pak, hati itu intinya manusia, bukan otak. Otak itu sebagai yang memerintahkan anggota tubuh untuk melakukan sesuatu. Tapi berangkatnya tetap dari hati. Ya. Tetap dari hati. Kalau hatinya baik, Nabi mengatakan idza salahat inna fil jasadi mudghah. Di dalam jasad itu ada sebuah gumpalan. Idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau ini baik, maka akan baik semua jasad. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau ini jelek, maka jelek semua jasadnya. Ala wahya al qalbu, itu adalah kalbu. Hati, ya. Hati kita ini. Hati kita baik, maka insya Allah tindak tanduk kita juga baik. Tapi kalau tindak tanduk kita tidak baik,
pasti ada hubungannya dengan hatinya yang kurang baik. Maka sangat-sangat tidak bisa dipegang omongan orang yang mungkin dia melakukan dosa. Nggak sholat, tidak menutup aurat. Tapi dia mengatakan yang penting, nopo? Yang penting hatinya. Loh, justru kamu tidak menutup aurat, tidak sholat, itu hatimu bermasalah. Ya, hatimu bermasalah. Kalau ada yang bilang, kan Nabi mengatakan takwa itu di sini. Iya, Nabi Muhammad SAW mengatakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Nabi ngulang 3 kali. Takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini. Kalau dia bilang itu, Nabi bilang takwa itu di sini. Berarti hatinya saya dulu bertakwa. Saya mau jilbabin hati dulu misalnya. Baru nanti jilbab yang luar. Tahukah dia, orang yang bilang takwa di sini, itu juga orang yang sama, yang bilang bahwasanya kita harus sholat. Orang yang bilang takwa di sini, itu orang yang sama, yang juga menyuruh kita untuk menutup aurat, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jangan cuma pakai hadis Nabi untuk mengikuti hawa nafsu kita saja. Ya, maka ini jangan sampai sedikit sekali-kali kita berpikir yang penting hati saya baik, kelakuan saya belum baik, enggak apa-apa. Tidak sama sekali. Ya. Kelakuan tidak baik berarti hatinya sakit, bermasalah. Pasti. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga hati kita terus. Kalau Allah masih kita kesempatan untuk selalu gelisah terhadap hal kemaksiatan, bersyukur. Hati kita masih hidup. Tapi kalau sudah tenggelam, Pak, istidraj namanya sudah. Apa itu istidraj? 1 menit terakhir. Apa itu istidraj? Istidraj itu seseorang yang Allah kasih kenikmatan terus-menerus, padahal dia setiap hari bermaksiat. Karena normalnya, orang itu kalau dia banyak dosa, Allah pingin dia dibersihkan dosanya. Maka kalau kita monggo, ini introspeksi diri masing-masing. Muhasabah, Bapak Ibu silakan. Kalau saya banyak dosa, dan pasti banyak dosa, tapi kok nggak pernah dapat ujian sama cobaan ya, hati-hati Pak. Jangan mikir, oh, sepertinya Allah sayang saya nggak pernah sengsara. Loh, tahu nggak Nabi mengatakan innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah kalau mencintai suatu kaum, Allah akan uji mereka. Ujian ini bisa berat, bisa tidak terlalu berat untuk menghapuskan dosa dan menaikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau dia tidak pernah mendapatkan ujian untuk menghapuskan dosa, maka dosanya tertumpuk terus, ujuk-ujuk dikasih di akhir sangat besar, atau ujuk-ujuk dikasih di hari akhirat nanti sangat besar dosanya. Maka kalau kita lihat teman kita atau tetangga kita, wong iki kok siti-siti loro ya? Ujuk-ujuk sikunya sakit. Terus besok tiba-tiba kecelakaan motor. Terus besok anaknya sakit. Terus tiba-tiba uangnya hilang. Kok sengsara men ya dadi kowe. Kita lihat dulu. Kalau dia orang mukmin yang bertakwa, kok sering itu, berarti dia dibersihkan terus dosanya. Jangan kasihan. Kasihan sama kita, akeh dosane tapi ra enek ujiane. Kalau kita dikasih ujian sama Allah, makanya di antara level tertinggi dari seorang mukmin yang kena musibah itu, ngucapnya bukan innalillah lagi, Pak. Ngucapnya apa? Alhamdulillah. Berarti Allah menguji saya. Allah mengampuni dosa saya dan menginginkan derajat saya lebih tinggi. Ya. Tapi kan itu nggak gampang, Pak. Kita habis jatuh dari motornya, masuk alhamdulillah jatuh. Tapi itulah. Jadi kalau kita ini jarang kena musibah, Pak, coba tobat. Mungkin Allah ini pengen istidrajkan kita. Dan itu bahaya. Kok hidup saya ayam-ayam terus ya? Duit tahu kehilangan, anak sehat semua. Perekonomian lancar, sama istri langgeng, orang tua langgeng. Ujian saya di mana ya? Bahaya ini. Tobat coba, tobat. Ya Allah jaga saya, jangan istidrajkan saya. Saya butuh pengampunan dosa darimu. Saya butuh disentil biar saya itu kembali kepadamu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang hatinya bersih, hatinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan kita dari hati buruk, hati yang keras, hati yang hitam, hati yang mati dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.